Suatu pagi, saat jam istirahat di ruang kelas 11 IPA, beberapa siswa tampak meninggalkan kelas. Ada yang menuju ke kantin, ada yang bercengkrama di teras kelas, ada yang masih sibuk mencatat, dan beberapa ada yang tetap di bangkunya sambil main HP. Namun, pemandangan berbeda pada meja Elsa dan Rosa. Ros, kamu kenapa? Aku perhatiin dari tadi pagi, kamu kok kayaknya lemes banget. Semalam habis begadang ya? Atau kamu belum makan? Ayo ke kantin kalau emang belum. Iya Nisa, aku hari ini rasanya lemes terus ngantuk banget gitu. Padahal semalam aku tidur jam 9. Tadi pagi juga udah sarapan kok. Kok bisa ya? Apa kamu lagi haid sekarang? Iya, kok kamu tahu? Ini hari kedua dan lagi banyak-banyaknya. Makanya aku jadi males berdiri, takut tambah deres nanti keluarnya. Pantes. Kamu sekarang ngerasa lemes dan ngantuk. Sepertinya kamu kena anemia deh. Tiap lagi haid, kamu ngerasa kayak gini nggak? Lemes, ngantuk, pusing, mata berkunang, atau lebih sensitif? Iya, kok kamu tahu Sah? Aku sering ngerasa gitu, apalagi setelah pas hari kedua, sampai selesai haid. Jadinya males ngapa-ngapain, pengennya tidur aja dan jauh dari keramaian. Emang anemia apa sih Sah? Kalau orang-orang bilang sih anemia itu kurang darah, tapi sepertinya anemia itu ada banyak jenisnya. Kalau yang sering dialami anak remaja kayak kita gini, disebabkan karena kekurangan zat besi. Jadi, anemia itu kondisi di mana tubuh kita kekurangan zat besi, sehingga pembentukan sel-sel darah merah dan fungsi lain dalam tubuh terganggu. Zat besi itu bahan baku pembuatan sel darah merah atau eritropoiesis. Jadi, kalau cadangan besi kosong menyebabkan pembentukan hemoglobin berkurang. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu protein di dalam darah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau Hb kurang, jadi organ-organ kita tidak bisa mendapatkan oksigen sesuai kebutuhan. Oh, jadi begitu. Terus apa hubungannya hemoglobin kurang dengan lemes, ngantuk, dan pusing itu? Jadi, kalau seseorang terkena anemia, kita akan merasa mudah lelah dan mengantuk. Kayak yang kamu rasakan sekarang ini. Tanda lainnya itu bisa sakit kepala, tinnitus, jantung berdenyut kencang, napas tersenggal atau pendek saat melakukan aktivitas ringan, nyeri dada, pusing, mata berkunang, cepat marah, dan tangan serta kaki dingin atau mati rasa, gangguan cita rasa, dan kalau tidak segera diatasi, bisa memburuk sampai membuat kita pucat pada konjungtiva, lidah, dasar kuku, dan palatum molek. Wah, banyak banget ya tandanya. Aku emang juga kadang ngerasa pusing, jantung berdetak cepat, mata berkunang dan sensitif, dan gak suka kalau ada yang rame-rame. Aku kira itu karena capek atau karena belum makan. Ternyata itu karena aku mengalami anemia ya. Iya Ros, jadi sebenarnya kita semua berisiko tinggi kena anemia, apalagi pas kita lagi haid. Memangnya apa aja sih Sa yang bikin usia kita ini mudah kena anemia? Ada banyak sih Ros, kehilangan darah yang banyak seperti saat menstruasi yang berlebihan atau pendarahan yang mendadak seperti kecelakaan membuat zat besi ikut hilang juga. Selain itu, jumlah makanan atau penginapan diet yang buruk, kurang nutrisi khususnya dari zat besi, vitamin A, B6, B12, C, D, E, asam folat, riboflavin, dan tembaga. Jadi, kita harus ekstra perhatian sebenarnya karena kita gampang bisa kena anemia. Wah, padahal kita tiap bulan haid ya. Mana kalau aku haidnya sering banyak banget. Aku juga jarang banget makan makanan yang bervitamin gitu. Lantas jadinya ngerasa kayak gini. Terus gimana caranya Sah biar kita walaupun haid tapi nggak kena anemia? Udah masuk, nanti siang aja ya kita lanjutin. Nanti aku kasih tahu apa aja yang harus kita lakukan biar kita tidak mengalami anemia. Dan kalau udah terlanjur kena, kayak kamu sekarang ini, apa yang harus dilakukan? Soalnya Ros, kalau nggak segera diatasi, efeknya gede loh. Gitu ya? Kok jadi serem? Oke deh, nanti dilanjut ya ceritanya. Aku penasaran banget.